Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Semoga baik-baik aja ya, semoga sehat, semoga semangat. Hadir lagi yang pasti hari ini selama 1 jam ke depan, Sasa Harun di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Yang mau makin sehat, yang mau makin semangat harus dengerin talkshow ini ya sampai kelar nanti. Yang mau konsultasi, mau tanya-tanya seputar kesehatan atau mungkin juga mau tanya seputar Ziman, boleh banget loh ya. Saya tunggu nih WhatsApp-nya di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Nama, alamat, kemudian riwayat kesehatan Anda seperti apa, kemudian pertanyaannya apa gitu. Gampang banget kan? Dan jangan lupa juga dong subscribe YouTube Ziman Herbal. Like, share, and comment. Ditunggu ya. Pak Nyoto, sehat? Halo, Sasa sehat. Ya, kita ketemu lagi di bulan 2022 di bulan Januari 2022 ya. Iya, sebentar lagi 2023. Awal tahun. Ya. Jadi bagaimana tahun 2023? Apakah kita harus tambah sehat, tambah awet muda, tambah bugar? Harus. Apakah penyakit kita makin kronis? Jangan. Itu pilihan, ya kan? Karena banyak orang itu merasakan betapa pentingnya kesehatan setelah kehilangan. Sebelum kehilangan dia, wah aku sehat-sehat aja kok, merasa sehat, merasa bugar ya. Sakit kepala, minum obat pereda nyeri. Sakit kepala lagi, minum obat pereda nyeri lagi. Berulang-ulang minum pereda nyeri, tiba-tiba sakit kepalanya itu alarm. Sinyal bahwa tubuh kita itu kena penyakit hipertensi misalnya ya. Karena kita pakai obat pereda nyeri terus, tiba-tiba kita kena hipertensinya kronik, pecah pembuluh darah di otak, sampai terjadi pendarahan di otak, hemorrhagic stroke. Akibatnya kita kena stroke hemorrhagic. Ya, itu terjadi karena kita tidak peduli dengan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh. Salah satunya selebritis terkemuka kita kan, kena stroke ya. Karena awalnya hobi konsumsi obat pereda nyeri, sakit kepala gitu ya. Karena sakit kepala ternyata dia tidak pernah cek bahwa dia punya tekanan darah yang sudah over atau kelebihan. Akibatnya tiba-tiba kena stroke. Nah, banyak sekali sebenarnya kita itu tidak pernah tahu bahwa kita itu dikasih sinyal oleh tubuh bahwa kita itu sudah punya masalah kesehatan. Udah punya masalah dengan organ-organ tubuh kita, udah punya masalah dengan berbagai sistem dalam tubuh kita yang sudah tidak baik atau rusak ya. Dan tubuh perlu perbaikan ya. Tubuh perlu membongkar semua sampah dalam tubuh, perlu regenerasi perbaikan semua sel dalam tubuh, perlu istirahat, kita nggak gubris. Akibatnya tiba-tiba kita kena penyakit metabolic disorder, kerusakan sistem metabolis ya. Seperti penyakit diabetes, asam urat, kolesterol, hipertensi, jantung koroner, stroke begitu. Sampai penyakit autoimun, sampai penyakit kanker. Awalnya tubuh udah kasih sinyal, cuma kita cuek-cuek saja. Kita nggak peduli. Iya, merasa sehat. Tapi biasalah Pak, orang-orang kan kayak gitu ya. Sama halnya ketika ada orang mencintai kita, kita abaikan. Ketika dia pergi baru deh, aduh merasa kehilangan. Kita mulai mencintai, sama seperti kesehatan. Sangat menyentuh. Kan jadi curhatan saya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi memang kayak begitu ya kurang lebih ya. Iya, kayaknya begitu. Kalau kita itu tahu bahwa kita kehilangan setelah ditinggalkan. Nah, itu dia menyesal di kemudian hari. Aduh, jangan sampai kayak gitu. Betul. Makanya dimulai dari sekarang untuk menjaga pola makan yang sehat, ya kan, gaya hidup yang sehat, biar kita sehat sepanjang hari, awet muda. Gitu. Dan apalagi beberapa tahun terakhir ini banyak banget menyita perhatian para pemerhati kesehatan di seluruh dunia nih Pak. Banyak ahli yang menduga kondisi ini adalah dalang dari berbagai masalah kesehatan yang belum diketahui sebenarnya penyebabnya itu apa ya, apakah alergi makanan hingga kelelahan kronis. Ini terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Betul. Sindrom usus bocor. Aduh. Nah, kita bahas ini ya. Oh, boleh. Ya. Sindroma usus halus yang bocor. Apa kita mau lanjut dulu? Apa kita mau goyang? Goyang. Mau nyanyi dulu ya? Mau nyanyi Pak dulu, Nyoto dong, boleh. nyanyi dong. Coba dong lagunya Pak Nyoto keluarin sedikit aja. Saya lupa notnya. Penyanyi lupa notnya. Ingat kuncinya, lupa notnya. Oh, iya. Ya Kunci kan? taruh di mana? Itu dia. Kuncinya ada kunci Inggris. Oh, iya.
Oke, nanti kita kembali lagi ya. Yup, yup. Silakan. Yang mau gabung boleh langsung di WhatsApp 081511103103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Dilanjut lagi obrolan sehat barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Yang mau bertanya silakan lo ya. Saya tunggu di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Sebutkan nama, alamat, kemudian usianya berapa, riwayat kesehatan Anda seperti apa, kemudian pertanyaannya apa. Mau tanya seputar kesehatan Anda boleh, mau tanya seputar Ziman juga boleh banget ya. Hari ini kita ngobrolin seputar Usus halus ya, bocor. usus halus bocor. Mungkin kalau bagi yang belum pernah mendengarkan apa itu usus halus bocor, mungkin berpikir bahwa ususnya bolong kali ya, Iya. berceceran kali ya isinya, tapi Betul. bukan seperti itu. Itu mengerikan sekali. Jadi juga bukan seperti ban yang bocor Iya. gitu. Kempes dong ya Kempes dong ususnya. kalau gitu ususnya. Bukan kan ususnya nggak ada angin. Ya kan terus cari tambal usus di mana ya? Di Nggak pinggir ada. jalan nggak ada. Bisa di rumah sakit, mahal harganya. Iya. Jadi kita sharing tentang usus halus bocor ini sebenarnya penyakit yang sebenarnya sebagai sumber dari segala gejala penyakit yang berat-berat, termasuk penyakit autoimun ya. Oke. Jadi ada yang bilang penyebab autoimun, kan penyakit autoimun banyak yang dibilang nggak tahu nih penyebabnya apa secara Iya. medis ataupun secara non medis gitu ya. Nggak tahu secara gaib atau non gaib nggak bisa tahu. Contohnya sakit lupus, ini penyebabnya apa? Psoriasis ya kan. Kemudian sakit apa lagi yang sifatnya autoimun ya kan? Kemudian penyakit rheumatoid arthritis segala macam itu banyak orang nggak tahu. Bahkan medis mencari sumber penyebab utamanya apa belum tahu. Lama-lama disinyalir penyebab utamanya adalah usus kita bocor. Jadi apapun makanan yang kita makan itu kan pasti melalui mulut dong. Iya, Kita betul. kunyah dulu sampai halus. Ya kecuali makannya nggak dikunyah ya. Terus masuk ke dalam lambung, sama lambung dihancurkan melalui asam lambung ya kan, Oke. diremas sama asam lambung sampai halus. Lalu masuk kemana? Ke usus halus. Usus halus itu dibagi 3, duodenum, jejunum sama ileum kalau nggak salah ya. Nggak salah ya pasti benar. Duodenum itu bahasa Indonesianya usus 12 jari. Jadi makanan dari lambung itu kan sifatnya asam. Nanti sampai ke usus 12 jari atau duodenum itu dinetralkan pakai enzim. Ya, ada enzim lipase, enzim yang dikeluarkan pankreas agar dia nggak asam. Kalau sudah asam baru ke usus berikutnya, masih usus halus juga, jejunum atau usus kosong sama ileum, usus penyerapan. Di situ makanan yang sudah dinetralkan asamnya itu udah netral, masuk ke usus halus, baru dia rembes ke pori-pori usus halus. Jadi diserap melalui pori-pori usus halus itu. Nah, begitu rembes, yang disaring oleh usus halus itu cuma makanan yang memang dibutuhkan. Artinya Oke. benar-benar nutrisi yang mampu melalui pori-pori usus halus tersebut. Yang tidak mampu melalui pori-pori dibuang ke usus besar. Nah, biasanya di usus besar itu dibentuk feses. Kalau ada zat cairnya diserap lagi airnya oleh usus besar untuk kebutuhan zat cair dalam tubuh. Nanti zat sampahnya kan jadi feses. Ya, tiap pagi kita Buang. deh ya, namanya Kotoran. panggilan alam gitu ya. Tiap pagi. Nah, kalau usus halus itu pori-porinya normal, yang diserap cuma nutrisi yang bermanfaat, lalu lari ke aliran darah. Jadi begitu diserap kan dibawa oleh aliran darah kan, dibutuhkan oleh tubuh kita untuk pembentukan energi, pembentukan hormon, pembentukan sel-sel tubuh, pembentukan macam-macam deh ya, untuk kebutuhan tubuh nutrisi tersebut dari hasil penyerapan di usus halus. Cuma karena usus kita ini lama-lama juga bisa osteoporosis, bukan kayak tulang aja ya, usus juga bisa lama-lama dia melemah kemampuannya, lalu pori-porinya membesar. Oke. Pori-porinya membesar ini bisa jadi karena makanan yang sampai ke usus halus itu tidak mampu dinetralisir kadar asamnya. Jadi kan Oke. mestinya dinetralisir di usus 12 jari. Iya. Karena enzim di usus 12 jari untuk netralisir biar netral, nggak asam sifatnya ya. Nggak banyak ininya, zat lipasenya atau zat enzimnya, akibatnya malah masih berkadar asam. Nah, asam itu sifatnya korosif. Korosif itu sifatnya merusak. Contoh ya, kita taruh paku di air yang mengandung zat asam, itu pasti cepat karatan, cepat hancur. Iya. Semakin tinggi zat asamnya, makin hancur. Jangankan paku, semua zat besi, zat apapun kena air asam, hancur. Disebut air keras kan gitu ya. Nah, karena sifatnya sangat asam itu, dia merusak pori-pori di usus halus, karena tidak mampu dinetralisir di usus 12 jari.
Karena dia sampai usus 12 di usus halus itu dia merusak, lama-lama pori-porinya membesar. Begitu pori-porinya membesar, yang diserap oleh usus halus itu bukan sekedar nutrisi, sampah-sampah yang harusnya dibuang ke usus besar diserap juga. Nah, kalau sampah-sampah itu diserap juga oleh usus halus dan beredar di aliran darah. Nah, aliran darah kita banyak sampahnya, banyak toksiknya, banyak racunnya, banyak segala sesuatunya, akibatnya imunitas kita itu alert. Nit, kasih sinyal. Nah, inilah penyebab segala macam penyakit zaman modern. Termasuk dari skala ringan sampai skala berat. Kepanjangan ya kayak ceritanya. Enggak sih Pak, belum kok. Belum ya? Belum sampai 2 hari Pak. Belum 2 hari, ngedalang kali 2 hari. Jadi kalau misalkan dalam kondisi normal itu adalah usus bertugas menyerap nutrisi, Iya. makanan dan juga minuman yang kita konsumsi. Nah kalau ususnya sudah tidak baik berarti tidak ada penyerapan ya, ususnya terganggu. Bukan diserap juga, Diserap, tapi yang tapi- diserap bukan nutrisi saja. Nah, sampah Semua pun juga ya. sampah-sampah yang harusnya dikirim ke usus besar untuk dibuang ya, itu masuk ke dalam aliran darah, akibatnya dalam darah kita banyak sampah, banyak racun, akibatnya tubuh kita kan kasih sinyal ke Iya. imunitas tubuh. Ini kok banyak sampah, banyak racun dalam tubuh. Jadi nggak bisa memilah ya Pak ya, nggak Jadi bisa lama-lama memilah. antibodi kita bingung, ini mana ya Iya. kawan mana lawan, kok banyak sekali sampah-sampahnya gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Oke baik, yang mau tanya silakan loh ya, kita tunggu ya, waktu kita masih panjang. Ini baru segmen yang kedua, kita masih punya 3 segmen lagi. Silakan di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sasa Harun dan juga Pak Nyoto masih menemani Anda sampai 1 jam ke depan ya. Kurang lebih sekitar 30 menitan lagi Sasa dan juga Pak Nyoto nemenin Anda di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Dan hari ini kita lagi ngobrolin seputar usus halus bocor. Kalau dalam keadaan normal, usus itu tugasnya menyerap nutrisi dari makanan dan juga minuman yang kita makan dan kita minum. Tapi kalau sudah rusak, ya sampahnya diserap, nutrisinya diserap, ya udah semuanya. Ya kan, jadi pori-porinya membesar, bocor, rembes tadi kata Pak Nyoto Iya. bilang ya. Cuma kalau kita ban bocor kan akibat paku di jalan ya. Nah, itu dia. Kalau ini bukan, akibat pola makan yang tidak benar, gaya hidup yang tidak benar juga ya. Penyebab utamanya sih ini Mbak, menurut dunia kesehatan ya. Kemungkinan besar karena faktor kebanyakan konsumsi makanan mengandung gluten. Gluten itu protein dari tepung-tepungan. Iya. Jadi kalau kita hobi makan goreng-gorengan ya tepung-tepungan itu ya. Goreng-gorengan. Terus roti-roti ya, kue. roti-roti putih, roti kue ya. Itu juga lama-lamanya kalau keranjingan atau kecanduan konsumsi tepung-tepungan itu bisa kena penyakit leaky gut syndrome. Oke. Kemudian konsumsi gula-gula yang berlebih, fruktosa, glukosa, pokoknya yang tosa-tosa gitu, galaktosa, semua yang gula-gula, baik gula sintetik ataupun gula yang biasa kita konsumsi sudah instan, itu penyebab leaky gut syndrome atau usus halus bocor ya. Kemudian juga yang unik, kita konsumsi kebanyakan obat-obatan pereda nyeri dari non-steroid anti-inflammation drug. Jadi pereda nyeri yang ada di warung-warung itu kalau kita konsumsi jangka panjang juga penyebab usus halus kita bocor. Benar juga sih kan itu kan kalau konsumsi pereda nyeri kan biasanya bersifat asam ya. Iya. Kebanyakan itu aja kita jadi mah ya kan. Kalau udah mah lama-lama usus kita bocor karena asam lambung kita berlebih kan. Kemudian konsumsi alkohol berlebih. Kemudian kurang makan makanan yang bergizi dan mengandung antioksidan, jadi kurang vitamin A, kurang vitamin D, kurang vitamin C, kita kurang mineral zinc dan macam-macam itu bikin usus kita menjadi bocor. Kemudian peradangan kronis ya, banyak radang tubuh kita juga bikin usus halus kita bocor ya. Sering stres. Oke. Jadi orang yang sering stres itu ususnya bocor-bocor juga ya. Kirain ban bocor aja yang stres. Nah, ini yang mesti kita hindari agar kita nggak sindrom usus halus bocor tersebut. Karena kita tadi sudah cerita bahwa kalau kita kena usus halus bocor, kan ada gejala-gejalanya dong. Nah, gejala-gejalanya kan banyak. Kalau orang udah kepala 4 itu biasanya alergi ya. Ada yang alerginya gatel-gatel, kemudian ada alerginya apa tuh? Asmanya kumat. Kemudian ada alerginya macam-macam alergi deh. Itu juga kemungkinan gejala usus halus kita mulai bocor-bocor ringan, ya kan? Oke. Jadi kalau kita gampang diare akut, sembelit, kembung-kembung, buang angin. Dulu kita pikir yang kita bahas kemarin kan, irritable bowel syndrome, sindroma dari
peradangan usus Usus besar. besar. Ternyata kita radang usus besar pun sama usus halus bocor sama. Hampir sama Hampir sama, gejalanya. diare juga, sembelit juga, buang angin berlebihan, dikit-dikit buang angin gitu ya. Moga-moga buang air besarnya lancar, jadi nggak terlampau mengganggu ya. Kemudian apalagi, biasanya orang yang usus halusnya bocor otomatis kurang gizi. Mhm. Karena nutrisi yang masuk itu kan bercampur dengan sampah. Yes. Jadi tubuh kita nggak mungkin bisa mendistribusikan secara optimal. Kemudian orang yang udah kena usus halus bocor itu biasanya kekebalannya lemah. Oke, gampang sakit. Gampang flu, gampang radang, gampang batuk, gampang pilek, gampang masuk angin karena kekebalan tubuhnya lemah. Kemudian sering sakit kepala, kemudian lama-lama jadi pikun, Alzheimer, ya kan? Oh, pengaruh juga Iya. ya. Kemudian gampang capek. Nah, kalau capek pun nggak sembuh-sembuh, rasa lelahnya berlebihan. Nah, kalau ada orang yang punya masalah kulit nih ya, gampang ruam, gampang jerawatan, gampang eksim, eksimnya nggak sembuh-sembuh, itu berarti usus halusnya sudah mulai bocor, ya kan? Terus kalau kita kecanduan makanan-makanan yang manis, itu juga usus halus kita udah mulai bocor. Nyeri-nyeri di persendian, ya kan? Terus depresi atau gampang gelisah, ya. Jadi tiba-tiba stres, depresi, ya kan? Mau bunuh diri takut mati, Gak usah bunuh diri. ya kan? Depresi. Nah, itu bisa penyebabnya adalah usus halusnya bocor. Dan yang beratnya lagi kalau usus halusnya itu udah bocornya makin gede gitu pori-porinya ya. Itu pasti penyakit autoimun yang kelas seperti lupus, Oke. rheumatoid arthritis, penyakit Crohn, penyakit celiac disease ya, yang semuanya penyakit pencernaan yang menyebabkan kerusakan di sistem metabolisme tubuh kita. Nah, kalau udah seperti itu, ini kan masalahnya lama-lama merusak organ-organ tubuh kita. Contoh kena penyakit lupus, kan antibodi kita itu menyerang ginjal, menyerang paru-paru, menyerang pankreas ya. Bahkan diabetes tipe 2 pun bisa jadi awalnya dari usus halus yang bocor. Karena imunitas kita menyerang pankreas. Bayangin pankreas yang menghasilkan insulin sama antibodi kita diserang. Kenapa diserang? Karena dia udah kebanyakan sampah yang dia serang. Lama-lama dia capek, ini sampah apa teman apa lawan. Udah deh kita nyerang diabetes itu aja deh, pankreas. Orangnya dikena diabetes tipe 2. Jadi kalau kita pikir diabetes ibu dari segala penyakit gitu ya. Iya. Berarti usus halus bocor ini neneknya. Waduh. Neneknya eyangnya. sih. Iya. Eyangnya diabetes ya. Yang semua bukan diabetes juga. Semua penyakit. Semua penyakit. Ya diabetes, ya lupus, ya segala macam. Karena dia biang keroknya dari usus halus kita yang bocor. Nah, ini yang mesti kita waspadai kalau kita sudah punya gejala yang tadi saya sebutkan. Ya. Kalau pencernaan kita yang sudah nggak beres, udah ada mah, udah ada usus halus bocor, udah iritasi di usus besar, ya kan? Kemudian juga udah punya masalah di liver, aduh kita punya sistem metabolisme itu sudah hancur, ya kita udah sebentar lagi the journey of suffering, perjalanan yang penderitaan tapi menuju kematian, itu yang harus kita hindari. Lama-lama kita kehilangan kesehatan kita. Uang mau kita kumpulkan sebanyak apapun, ya nggak ada artinya deh kalau tubuh kita udah nggak nyaman untuk dipakai hidup. Ya kan, seperti itu. Oke, untuk bisa mencegahnya nih Pak, agar tidak terjadi sindrom usus halus bocor itu, pasti kan menjaga pola makan dong ya. Betul. Nah, pola makan yang seperti apa sih yang harus kita jaga agar kita tetap sehat dan juga awet muda? Tahan Pak Nyoto. Oh, kita lanjutnya nanti dulu ya. Tahan dulu. Yang mau tanya juga masih kita tunggu di WhatsApp 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Gimana nih Pak caranya untuk mencegah tidak terjadinya sindrom usus halus bocor? Pasti salah satunya adalah menjaga pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat itu yang seperti apa? Oh iya ya, kita kan juga biasanya pernah dengar juga kan anak yang menderita sindroma autis gitu ya. Ternyata sindroma autis itu karena adanya penelitian tentang usus halus bocor. Jadi penyebab anak autis itu juga bisa jadi akibat usus halusnya bocor sejak dari lahir. Jadi makanya anak autis itu kan sangat sensitif terhadap makanan ya, Yeah. sangat peka. Seperti dia konsumsinya, kalau orang yang sudah punya masalah dengan usus halus yang bocor itu kan sangat sensitif terhadap makanan yang mengandung gluten, tepung-tepungan ya, bisa biskuit, roti tawar, pasta ya kan, kemudian
cookies gitu ya, yang mengandung gluten. Jadi kalau kita konsumsi makanan itu kandungannya gluten, bagi mereka yang udah punya gejala-gejala usus halus bocor, itu sebaiknya kita hindari. Karena gluten itu penyebab utama dari makin rusaknya usus halus kita. Apalagi anak autis begitu kena gluten saja, langsung dia kumat tuh, tantrum lah apa segala macam ya. Nah, jangan sampai kita kena autis gara-gara usus halus kita makin bocor ya. Kemudian hindari konsumsi makanan mengandung laktosa dan kasein. Itu dari susu. Jadi semua susu yang dengan turunannya seperti susu, keju, apalagi itu? Yogurt dan sebagainya yang mengandung laktosa dan kasein, protein yang ada dalam susu, bagi mereka yang punya usus halus sudah bocor ataupun halusnya bocornya ringan ataupun berat, sebaiknya dihindari. Termasuk susu kedelai deng ya kan. Karena kedelai itu banyak yang sudah pakai kedelai genetically modified organic. Sudah rekayasa genetik kedelainya, kecuali kita kedelai kampung, tapi ini udah nggak ada ya. Rata-rata kedelainya itu kedelai yang sudah import dari luar negeri dan di mana-mana itu rata-rata udah rekayasa genetik. Itu ternyata juga memperburuk usus halus kita menjadi bocor. Ya kan? Kemudian hindari deh kebanyakan konsumsi pereda nyeri, ya kan, baik yang kortikosteroid maupun non kortikosteroid kita harus hindari. Jadi jangan sering-sering kita konsumsi obat pereda nyeri dan sebagainya ya. Nah, kemudian apalagi yang mesti kita hindari? Yang kita hindari adalah pikiran kita stres. Nah, sebaiknya kita hindari itu sekaligus kita ganti pola makan kita. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak makanan hidup yang kita konsumsi dibandingkan makanan mati? Makanan hidup itu buah-buahan, kita makan pisang, itu kan hidup ya, kalau digoreng ya di makanan mati, pisang goreng ya. Kemudian pepaya, ya kalau pepaya jarang ya digoreng, belum pernah saya dengar tuh piscok. Pepaya nggak ada ya? Nggak ada. Pepaya paling dibikin apa ya? Asinan. Iya, manisan, jadi manisan. Kalau bisa pepaya itu yang mengkal ya. Kemudian pepaya, pisang, jangan anggur ya. Anggur kenapa Pak? Mabok? Bukan, karena kalau yang mengandung sifatnya asam, mengandung fenolnya tinggi, itu juga nggak bagus buat usus halus yang bocor. Berarti jeruk juga Iya, harus pilih-pilih dong ya? Ya nggak boleh juga, ya kan. Jeruk, ceri, anggur yang sifatnya asam-asam itu juga nggak bagus untuk orang yang punya masalah usus halus bocor. Tapi relatif buah itu bagus seperti tadi saya sebut pepaya, pisang, naga, buah naga, semangka, melon, buah pir, ya kan. Nah itu bagus kita konsumsi rutin agar pencernaan kita kerjanya ringan, ya. Nah setelah itu kita konsumsi sayur-sayuran segar, banyak makan sawi, dilalap. Kalau di Sunda poh-pohan ya, di sini apa sih namanya ya, kenikir gitu kan. Selada itu dikonsumsi dengan dilalap ya. Dan kalau bisa makan karbohidratnya jangan karbohidrat yang indeks glikemik tinggi. Jadi kalau dulu makan nasi putih, hindari nasi putih tapi kita ganti beras coklat. Beras merah, beras hitam. Wah rasanya nggak enak ya, nggak mau kalau mau sembuh kan harus ada harga yang mesti dibayar. Nah, selain itu ada satu produk yang sangat membantu bagi mereka yang punya masalah leaky gut syndrome kalau kita konsumsi rutin. Karena kandungannya memang sudah saripati, antioksidan, dan enzim buah-buahan yang diekstraksi dingin. Namanya Ziman. Jadi kalau kita konsumsi Ziman rutin, 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam rutin, itu akan memperbaiki fungsi usus halus kita yang sudah mulai bocor. Lama-lama tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kebocorannya itu makin lama makin rapat karena pori-porinya makin membaik. Cuma bedanya kalau tambal ban bisa 1 jam itu bisa ditambal, usus halus kita minimal 3 bulan. Proses pembentukan kembali pori-porinya menjadi tidak membesar lagi, alias sesuai dengan kondisi semula, ya kan, yang normal gitu kan. Jadi kita konsumsi Ziman rutin. Kalau kita konsumsi Ziman rutin, nanti gejala sindroma usus halus itu sudah berkurang, ya kita bisa terhindar dari penyakit yang lebih berat akibat dari usus halus bocor tersebut. Jadi kita konsumsi Ziman rutin ya, pagi, siang, sore, malam. Lama-lama kita gampang diarenya berkurang, kemudian juga sembelitnya berkurang, kembung-kembungnya juga berkurang, gampang buang anginnya juga berkurang. Kemudian kita tiba-tiba tubuh kita lebih fit, tidak gampang capek, kekebalan tubuh kita meningkat. Karena apa? Karena usus halus kita sudah mulai membaik, tidak mulai bocor lagi. Apalagi yang punya masalah dengan eksim, udah eksimnya tahunan nggak sembuh-sembuh,
disangka kena santet, ya udah ke dukun A, ke dukun B nggak sembuh-sembuh, sampai dukunnya juga frustasi, karena Bingung. sebenarnya leaky gut syndrome bukan disantet ya. Bukan diguna-guna istri Bukan, muda ya. ya. Itu ekstrimnya tuh sembuh kalau usus halusnya sembuh, Heeh. ya kan? Nah begitu konsumsi Ziman rutin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok mengering ekstrimnya lama-lama nggak gatal-gatal lagi. Kulitnya tadi banyak jerawatannya, udah penuh, jadi sampai jerawat itu mau numbuh di mana sampai bingung Bingung saking ya? penuhnya. Kok tiba-tiba halus gitu kan? Iya. Karena usus halusnya sudah membaik, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi kan Pak Nyoto bilang ada beberapa buah-buahan yang tidak bisa dikonsumsi ketika sindrom usus halus bocor gitu ya, kayak buah-buahan yang rasanya asam. Nah, Ziman ini kan rasanya agak asam nih Pak. Nah, Ya, gimana tuh Pak perbedaan antara buah yang asam sama Ziman sama yang kan sama-sama asam? ya itu Tapi- pertanyaannya bagus banget Oh. ya. Jadi memang kalau buah-buahan yang asam tersebut dengan Ziman ini berbeda, ya kan? Karena buah-buahan tersebut yang dikandungnya itu kadar fenolnya tinggi. Oke. Kalau Ziman itu walaupun asam tidak mengandung fenol. Fenolnya tidak setinggi seperti buah ceri, Buah buah anggur, kemudian buah jeruk, ya. Nah kalau Ziman itu yang kandungan tertingginya walaupun dia bersifat asam, scopoletinnya tinggi, jadi sifatnya asam juga. Kemudian mengandung zeroninnya tinggi sehingga rasanya asam juga. Tapi kedua zat scopoletin maupun zeronin itu ternyata mengaktifasi sel-sel yang tadinya lemah untuk menjadi kuat. Sel yang sehat itu bisa membelah diri menjadi sempurna, karena kan biasanya kalau selnya cacat membelah dirinya cacat. Iya. Jadi kalau selnya sudah cacat jadi sempurna, dia belah dirinya sempurna. Lama-lama kalau punya masalah dengan usus halus itu, yang bocor begitu usus halusnya pembelahan selnya sempurna, dia bisa kembali normal lagi usus halusnya. Ya, jadi patokannya adalah memang rasanya asam, tapi tidak mengandung fenol yang tinggi, seperti buah-buah yang tersebut di atas, kurang lebih. Seperti itu. Jadi yuk mulai dari sekarang jaga kesehatan kita agar kita makin sehat, makin bugar dan juga awet muda sepanjang masa. Yang mau konsumsi Ziman gak usah ragu-ragu lagi, langsung aja datang ke radio kesayangan Anda ini untuk bisa mendapatkan Ziman dengan harga Rp200.000 aja. Konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur ya, pagi, siang, sore dan juga malam, 5 tetes di bawah lidah, atau bisa langsung WhatsApp ke 08 77 90.300. Sekali lagi di 08 77 90.300, harganya Rp200.000. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen yang terakhir, kita bacain pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp 081511103103. Semoga bisa terbaca semua, terjawab ya. Semoga terjawab semua pertanyaan yang sudah Anda kirimkan di WhatsApp. Kalau memang belum sempat terjawab, mungkin minggu depan kita akan jawab. Ini ada pertanyaan dari Mas Maksus yang ada di Pekalongan. Sebenarnya ini adalah pertanyaan minggu lalu Pak Nyoto. Oh, iya. Ngobrolin seputar sindrom usus besar. Oh bukan, iritasi. Oh ya, iritasi usus besar. Sindroma iritasi usus besar. Mengenai gejala yang kemarin Pak Nyoto sebutkan nih, saya mengalaminya nih Pak. Saat mau buang air besar seringkali susah dan juga keluar benjolannya. Apakah itu termasuk iritasi usus besar dan sebenarnya penyebabnya apa? Jadi kalau kita mau BAB, tiba-tiba kita ngeden, timbul benjolan, bagi saya itu ambeien. Oke. Ya, jadi itu wasir atau ambeien ya. Dan ambiennya itu biasanya ada tombolnya keluar. Nah, biasanya itu kan akibat dari pembesaran pembuluh darah vena yang ada di rektum. Akibatnya kita jadi timbul tombol. Nah, kalau peredaran darahnya dilancarkan, otomatis dia akan mengecil. Cuma kalau kita ada ambeien, kita nggak boleh konsumsi makanan pencetus dari ambeien itu sendiri. Ya konsumsi makanan yang pedas-pedas gitu kan nggak bagus. Biasanya ambiennya kumat ya. Konsumsi makanan yang panas-panas itu dalam arti bukan air panas, yang jahe gitu yang sifatnya panas ya kan. Itu bisa menimbulkan kumat ambiennya. Jadi saran saya konsumsi banyak mengandung sayur-sayuran dan buah-buahan yang memperlancar BAB. Contoh, kita konsumsi pepaya deh, pepaya yang mengkel kita konsumsi tiap pagi ya kan. Kalau nggak mengkel ya mateng, jangan yang busuk gitu ya. Jadi kita konsumsi rutin pepaya atau pisang, jadi kita perbanyak konsumsi serat pagi, siang, sore, malam, akibatnya kita BAB-nya lancar dan mudah atau ringan. Otomatis kan kita nggak perlu ngeden berat-berat ya, terlalu tantang kenceng. otot gitu ya, Terlalu sampai ngotot. dengan perjuangan dan doa gitu kan, nggak perlu. Jadi akibatnya nggak menimbulkan ambeiannya nggak
keluar, keluar. gitu. Heeh. Nah, itu yang paling penting. Mhm. Tapi kalau mau mempercepat proses ambeien-nya itu mengecil, karena peredaran darah kita lancar, ya kita konsumsi Ziman ya bisa 5 tetes pagi, siang, sore, malam. Ya minimal sehari 3 kali 5 tetes deh. Ya, tapi biasanya nggak langsung bim salah bim 5 kali langsung kecil, enggak. Biasanya kita konsumsi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lama-lama dia mengecil. Lama-lama kalau udah mengecil, buang air besarnya lancar, juga nggak ada lagi timbul tombol. Kalau gejala-gejala seperti sembelit, diare, gampang sembelit, itu otomatis akan berkurang kalau kita konsumsi Zimannya rutin. Oke, satu pertanyaan lagi, mungkin sekitar 1,5 menit aja nih Pak Nyoto. Oke deh. Ini datangnya dari Neni yang ada di Yogyakarta. Gimana caranya kita tahu kalau kita menderita sindrom usus halus bocor? Apakah dengan cek darah? Seperti yang tadi saya tanyakan sama Pak Nyoto ya. Iya. Itu gimana caranya? Memang kalau sindroma usus halus bocor itu kita bisa cek memang, tapi biasanya berbeda dengan ceknya seperti cek kolesterol, asam urat, gula darah dan sebagainya. Karena ini ceknya lebih kompleks ya. Jadi di klinik nggak semua klinik bisa ngecek tentang masalah kita kena sindroma usus halus bocor atau tidak. Cuma dari gejalanya saja kalau kita sudah muncul alergi skala ringan ya, sudah punya masalah kulit kita juga ruam-ruam, kulit kita juga kotor, kemudian juga kita punya masalah pencernaan nggak nyaman, itu berarti sudah ada gejala usus halus bocor. Nah, ini ada kabar buruknya nih. Orang kalau rata-rata kepala 4 ke atas, kepala 4 ya, itu rata-rata usus halusnya udah mulai bocor-bocor halus gitu ya. Oke. Jadi pasti ada alerginya macam-macam, ada alergi dingin, alergi panas, alergi macam-macam deh. Nah, itu berarti kita mesti hati-hati kesehatan kita karena usus halus kita sudah mulai bocor. Sebenarnya mau jelaskan lebih panjang lagi, cuma karena waktunya Iya. tinggal Beberapa menit lagi. mungkin kita lanjutkan Minggu depan. Saya juga penasaran gimana caranya bisa tahu apakah di ronsen, USG atau dengan cek darah gitu kan. Mungkin tadi Pak Nyoto juga bilang penyebabnya juga baru-baru ini juga baru kelihatan gitu ya Iya, Pak ya. betul. Dan itu pun juga di luar negeri. Ya, jadi memang sekarang itu sudah mulai rame orang bahas tentang sindroma usus halus bocor ini. Dan ini ternyata memang sumber dari biang-biangnya penyakit juga, seperti diabetes. Oke. Diabetes aja gara-gara dia kan gitu. Iya, yangnya tuh. Biangnya lagi dong kalau gitu. Capek deh. Oke, ya sudah berhubung waktunya sudah habis. Jangan lupa ya untuk selalu konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam 5 tetes di bawah lidah. Yang mau beli silakan langsung datang ke radio kesayangan Anda ini harga Rp200.000 aja. Ini ukurannya 15 mili. Isinya 15 mili 100% enzim herbal alami. Kita pamit Pak Nyoto. Oke, kita pamit. Kita share-share lagi minggu depan. Iya, ketemu lagi minggu depan barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto. Oke. Pamit ya. Pamit ya. Dah. Dah.